Horas, Salam Reformanda, Masiha Holongan. Marilah kita memulai ibadah pada masa Prapaskah, hari ini Jumat 19 Februari 2021. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 81 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada-Ku kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 1-6. Kita patut memuliakan salib Kristus. Di dalamnya keselamatan, hidup dan kebangkitan kita. Marilah kita berdoa. Anugerahkanlah kepada kami iman dan kesetiaan ya Tuhan. Roh Kudus kiranya menyertai kami dalam masa Prapaskah ini, sehingga kami semakin dekat kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Diamlah Engkau ya Tuhan bersama dengan kehadiran-Mu bersama kami. Jauhkanlah tipu daya iblis dari kami, dan peliharalah kami dalam damai. Berkat-Mu kiranya senantiasa tinggal atas kami. Kami mohon di dalam Yesus Kristus Anak. Baiklah kita memuji Allah. Syukur bagi Allah. Renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Lukas 3 ayat 15 hingga 18. Demikian bunyinya. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Saudara-saudara, jika Yohanes ada di sini pada hari ini, tentu dia mungkin akan mengucapkan sesuatu tentang yang menakutkan ketika berhadapan dengan mereka yang hidupnya berlawanan dengan firman Allah. Dia adalah seorang pengkhotbah yang berani dan penuh wibawa. Dia tidak takut memposisikan dirinya melawan para pemimpin agama untuk membuka kesalahan para penguasa. Tidaklah sulit bagi orang banyak untuk melihat kuasa Allah bekerja dalam pelayanan Yohanes. Maka kita tidak akan heran mendengar mereka bertanya, jangan-jangan Yohanes adalah seorang nabi?
seorang yang dinantikan kedatangannya. Tetapi dia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan dia yang akan datang itu. Jika dibandingkan Yohanes dan dia yang akan datang, Yohanes seperti seorang budak, tidak layak untuk membuka tali kasut Mesias itu. Walaupun sekarang anak Allah yang maha kuasa itu tinggal di Galilea, tetapi segera dia akan datang kepada Yohanes untuk memulai pelayanannya, untuk menyelesaikan misi penyelamatan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi Kristus akan mencurahkan Roh Kudus dan api yang menyucikan ke atas mereka yang mendengar dan percaya kepadanya. Apa yang ada dalam pikiran orang banyak ketika mendengar bahwa Mesias yang dinantikan itu sudah dekat? Apa yang ada di dalam pikiran kita ketika mengingat Yesus yang baru saja seorang bayi mungil terbaring di palungan di kota Bethlehem? Betapa menakjubkan bahwa dia akan segera melangkah dalam kesederhanaan dan kemiskinan untuk menyelamatkan dunia. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, terima kasih karena Engkau mengutus anak-Mu untuk menyelamatkan kami dari kematian dan neraka. Terimalah syukur dan pujian kami demi Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 179 ayat 2. Marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memelihara kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.